Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya Prima Alvernia. Inilah kabar Sumatera. Ya, pencarian korban longsor di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau diperpanjang. Perpanjangan dilakukan karena masih ada 5 orang yang belum diketahui keberadaannya. Tim SAR gabungan memutuskan pencarian korban longsor di Pulau Serasan, Natuna, Kepulauan Riau diperpanjang. Proses pencarian dilanjutkan sampai 3 hari ke depan karena masih ada korban yang belum diketahui keberadaannya. Jumlah korban yang dinyatakan hilang 4 orang. Sementara tim SAR telah menemukan 50 korban dalam keadaan meninggal dunia. Berdasarkan data yang kita peroleh, yang masih sisa 4. Dan untuk sisa 4 ini, masa pencarian sebenarnya sudah habis, tapi kita perpanjang 3 hari berikutnya. Hari ini selesai ini. Karena memang tiap hari dari awalnya, dari tanggal 6, 7 hari, 12 hari, masih ketemu terus tergantung jumlahnya saja, maka kita ada kemungkinan akan menambah 3 hari berikutnya. Dan 3 hari berikutnya adalah 3 hari yang terakhir. Jumlah warga di pengungsian hingga hari ke-11 masa tanggap darurat yakni 2.200 jiwa. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Kurnia Saifullah, TV One mengabarkan. Seorang anak di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara nekat membakar ibu tirinya hingga tewas lantaran permintaannya meminta uang tidak dipenuhi korban. Inilah pemirsa video amatir milik keluarga korban saat mendatangi sebuah gubuk ketika Rosdiana Simatupang dengan sengaja dibakar oleh anak tirinya Dedi Situngkir di Desa Saluksuk, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Peristiwa tragis ini dipicu karena korban tidak memberikan uang yang diminta pelaku. Membuat pelaku gelap mata dan langsung membakar korban menggunakan bensin hingga meninggal dunia. Polisi pun menetapkan Dedi Situngkir, anak tiri korban, sebagai tersangka dan kini tengah dalam pengejaran petugas. Aksi penggerebekan narkoba berlangsung dramatis di sebuah pelabuhan kapal ikan di Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau. Dari penggerebekan ini, polisi berhasil menangkap seorang pengedar dan seorang pengguna narkoba, serta mengamankan lebih dari 8 gram sabu, serta lebih dari 3 juta uang hasil penjualan. Penggerebekan narkoba ini berlangsung di sebuah kapal ikan di Pelabuhan Balai, yang merupakan pelabuhan perikanan di Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau. Penggerebekan dilakukan untuk mencari seorang pengedar sabu yang bekerja sebagai salah satu anak buah kapal. Aksi penangkapan terhadap pengedar sabu ini pun berlangsung dramatis karena pelaku bersembunyi di dek kapal berukuran sempit yang difungsikan untuk tempat istirahat para ABK kapal. Setelah berhasil menangkap pelaku dari hasil penggeledahan, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat 8,6 gram, serta uang hasil penjualan sabu senilai lebih dari 3 juta rupiah. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.
menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat, lembaga negara kita memastikan kesehatan menjaga dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jemaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar Petang Pilihan live di TV One. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One. Ya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat kembali menggelar sidang lanjutan kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu dengan terdakwa mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa. Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan saksi ahli meringankan yang dihadirkan oleh kuasa hukum Teddy Minahasa. nama terdakwa Teddy. Sidang lanjutan kasus narkoba dengan terdakwa mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa kembali digelar pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Teddy Minahasa memasuki ruang sidang sekitar pukul 9:40 waktu Indonesia bagian Barat. Teddy hadir dengan memakai batik bermotif bunga bernuansa hitam dan hijau. Ia juga terlihat membawa sebuah tas hitam di tangannya. Agenda sidang lanjutan pada hari ini adalah mendengarkan saksi ahli meringankan sekaligus pemeriksaan terdakwa Teddy Minahasa. Terdakwa sehat? Alhamdulillah sehat, Yang Mulia. Baik, kita lanjutkan persidangan. Hari ini mendengar keterangan ahli yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Silakan terdakwa pindah di samping kanan penasihat hukumnya. Silakan. Baik. Kuasa hukum Teddy Minahasa menghadirkan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril sebagai saksi ahli meringankan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Bapak Reza Indragiri kami hadirkan sebagai ahli psikologi forensik untuk menerangkan hal-hal terkait pertama tekanan atau perintah atasan, dua terkait pelaku perencanaan, tiga terkait keterangan saksi yang kebetulan sesama terdakwa, kemudian keempat adalah terkait WA chat ataupun hasil forensik yang dipotong-potong dari pandangan ahli sebagai ahli psikologi forensik. Ahli psikolog forensik Reza Indragiri Amril hadir sebagai saksi ahli meringankan pada sidang lanjutan kasus narkoba dengan terdakwa Teddy Minahasa di ruang sidang Kusuma Atmaja Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari ini. Setelah mendengarkan keterangan saksi ahli psikolog forensik, sidang kembali dilanjutkan dengan pemeriksaan Teddy Minahasa sebagai terdakwa. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK memutuskan menolak permohonan perlindungan yang diajukan oleh AG, teman perempuan Mario Dandi dalam kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora. AG yang berusia 15 tahun saat ini telah ditetapkan sebagai anak atau pelaku yang berkonflik dengan hukum, sehingga dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan perlindungan LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK memutuskan untuk menolak permohonan perlindungan yang diajukan AG, teman perempuan Mario Dandi dalam kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora.
AG yang berusia 15 tahun saat ini telah ditetapkan sebagai anak atau pelaku yang berkonflik dengan hukum, sehingga dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan perlindungan LPSK. LPSK tidak bisa, karena dia tidak memenuhi syarat-syarat perlindungan, maka kita berikan rekomendasi kepada instansi lain yang terkait, terutama dan dalam hal ini adalah KPPAI, untuk melakukan langkah-langkah memastikan ya, untuk mendampingi si anak yang berhadapan hukum ini dalam proses peradilannya sesuai ketentuan yang berlaku. Kan ada syarat-syarat juga ya. Perlindungan itu ada syarat-syarat perlindungan. Kemudian sekali lagi, dia kan kalau anak yang berhadapan dengan hukum, berkonflik dengan hukum, itu ada cara-cara tersendiri, ada ketentuan yang tersendiri kan gitu. Di dalam apakah itu dalam sistem peradilan anak maupun undang-undang tentang perlindungan anak itu sendiri, sehingga kita rekomendasikan. LPSK sebelumnya telah melakukan investigasi berkas permohonan perlindungan yang diajukan oleh kuasa hukum anak AG sebelum memutuskan menolak permintaan perlindungan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014, LPSK hanya dapat melindungi seseorang yang berstatus saksi dan korban dalam kasus tindak pidana. Sedangkan AG dalam kasus penganiayaan Mario Dandi terhadap David Ozora telah berstatus sebagai anak berkonflik dengan hukum. Meski demikian, LPSK memberikan rekomendasi agar AG mendapat pendampingan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk memastikan hak-hak AG sebagai anak berkonflik dengan hukum tetap terpenuhi. Anak itu walaupun dia pelaku, dia juga sekaligus korban. Nah, Ananda AG sendiri kan nanti juga akan menjadi saksi bagi para pelaku lain dalam proses pengadilan. Artinya Ananda AG ini gitu ya sebenarnya berhak itu untuk mengajukan, dan semestinya juga atas dasar pertimbangan dia seorang anak, kemudian kita melihat bagaimana sebenarnya latar belakang atau kondisi keluarganya AG gitu ya, karena anak ini kesalahannya tidak pernah berdiri sendiri. Bahwa AG bersalah iya, tapi kesalahan AG seharusnya tidak berdiri sendiri. AG lewat kuasa hukumnya mengajukan permohonan perlindungan pada tanggal 1 Maret lalu. Saat mengajukan permohonan perlindungan, AG masih berstatus anak berhadapan dengan hukum. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menaikkan status AG dari anak yang berhadapan dengan hukum menjadi anak yang berkonflik dengan hukum pada Kamis 2 Maret lalu. Tim TV One mengabarkan. Seorang wanita bernama Anastasia Pretia Amanda melaporkan Mario Dandi, Shane Lucas, dan AG ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan juga fitnah. Laporan polisi yang dilayangkan Amanda ini menyusul pernyataan Mario Dandi melalui kuasa hukumnya yang menyebut bahwa Amanda lah pihak yang memprovokasi Dandi. Kuasa hukum Amanda, Enita Edia Laksmita, membantah semua pernyataan Mario melalui kuasa hukumnya tersebut. Ia menegaskan kliennya tidak pernah kenal dengan AG dan hubungan antara Mario dengan Amanda sudah berakhir pada tahun 2022 lalu. Mario kerap menghubungi Amanda, namun Amanda justru menolak. Selanjutnya, polisi berencana memanggil saksi lainnya untuk dimintai keterangan terkait kasus penganiayaan berat yang dilakukan oleh Mario Dandi. Amanda APA ini tidak pernah kenal dengan AG, tidak pernah ada kenal sama sekali, dan hubungan Amanda dengan MDS sudah berakhir di tahun kemarin di 2002, dan mereka sudah menjalani kehidupan masing-masing. Penggiringan opini publik yang dilakukan oleh MDS melalui pengacaranya itu tidak benar, bohong belaka, penyesatan publik. Penggiringan publik ini dengan menghambingkan hitam kepada
saudari Amanda ini mungkin untuk kepentingan mereka. Kita kan tidak tahu, tapi silakan aja itu pengacara mereka sudah kami laporkan, silakan aja mereka harus mempertanggungjawabkan. Sementara itu, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melihat langsung kondisi David Ozora, korban penganiayaan Mario Dandi Satrio. Saat ini pihak Kejaksaan Tinggi sudah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan untuk sejumlah tersangka. Teman-teman ketahui bahwa saat ini beberapa SPDP untuk para tersangka sudah masuk ke kami, dan bahkan untuk tersangka A itu sudah masuk berkas perkaranya ke kami dan sedang kami teliti, kami pelajari bagaimana unsur-unsurnya sehingga memenuhi unsur pasal-pasal yang terkait yaitu pasal tentang penganiayaan berat. Pak, jadi siapa aja SPDP-nya sudah diterima oleh jadi Pak? SPDP-nya itu yang para pelaku atas nama M, ya, M, terus AG, dan yang sudah ada berkas perkaranya itu A. Yang akan disidangkan segera, Pak? Yang akan disidangkan segera yang jelas adalah yang berkas perkaranya sudah ada duluan, yaitu berkas perkara A itu yang karena Pak dia lebih dahulu karena masih di bawah umur, masih kategori anak-anak, ya kan. Jadi kita juga menggunakannya undang-undang perlindungan anak juga, karena sebagai pelaku anak juga kita harus dilindungi juga, makanya dengan menggunakan undang-undang perlindungan anak. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate kembali menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G dan juga infrastruktur bakti Kominfo. Menkominfo tiba lebih awal dari yang diagendakan pada pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan hari ini mendalami sejumlah hal, di antaranya adalah tanggung jawab penggunaan anggaran, perencanaan pembangunan BTS Kominfo, dugaan manipulasi kemajuan proyek, dan juga dugaan adiknya Junike Plate menerima fasilitas. Sebelumnya, Johnny G. Plate juga sempat diperiksa pihak Kejaksaan Agung pada tanggal 14 Februari 2023. Jangan maju Bang. Ya, dalam pemeriksaan keterangan di Kejaksaan Agung, Menkominfo Johnny G. Plate dihadapkan pada 26 pertanyaan selama 6 jam. Tim penyidik menggali beberapa hal, diantaranya kinerja Menkominfo serta pemberian fasilitas pada adiknya. Berikut keterangan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Iketut Sumedana. Hari ini adalah pemeriksaan yang kedua ya kepada Bapak Menteri, dan hari ini kita periksa selama 6 jam dan 26 pertanyaan. Ya. Yang digali sudah sampaikan tadi sama Dirdik terkait dengan tupoksi beliau sebagai pengguna anggaran sekaligus pertanggungjawaban beliau dan bagaimana beliau mengawasi sampai terjadinya suatu tindak pidana korupsi diduga di Kementerian Kominfo terutama bakti ya. Jadi itu yang digali tadi, terkait juga tentang pemberian fasilitas kepada adiknya juga itu juga digali tadi. Tentunya kami tidak bisa memberikan secara gamblang karena itu adalah masih dalam proses penyidikan, Pak. Gitu. Kami akan segera kembali sesaat lagi usai jeda.
tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Anda tahu tidak, kira-kira kue BK Ambon merupakan kuliner khas daerah mana? Apa? Ambon? Salah. Kuliner yang satu ini merupakan kue tradisional khas kota Medan. Memang belum ada jawaban pasti sih kenapa kue tersebut dinamai BK Ambon. Namun yang pasti, kuliner yang lezat dan memiliki tekstur legit ini mampu membuat Anda ketagihan. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu tempat pembuatan BK Ambon dan saya akan ajak Anda seperti apa proses pembuatannya. Yuk kita lihat. Saat mendengar nama BK Ambon, banyak yang mengira kalau makanan ini termasuk dalam daftar kuliner khas Ambon, Maluku. Padahal, BK Ambon adalah panganan Nusantara dari Medan, Sumatera Utara. BK Ambon memiliki ciri khas berwarna kuning dan memiliki rongga-rongga di bagian dalamnya. Kue ini punya cita rasa dan aroma yang khas, sehingga membuat siapapun ketagihan untuk menyantapnya. Di kota Medan, kue BK Ambon sangat terkenal dan kini warnanya tak hanya kuning saja. Berbagai varian warna sudah dapat ditemukan sesuai dengan rasa dan juga selera. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah berada di dalam untuk melihat proses pembuatan BK Ambon. Dan di sini kebetulan Pak Slamet selaku pengusaha BK Ambon sedang membuat adonan BK Ambon di sini. Kita samperin aja pemirsa. Assalamualaikum Pak Slamet. Waalaikumsalam. Ya Pak, lagi sibuk nih buat adonan? Iya, ini lagi proses pembuatan BK Ambon. Oke, kebetulan saya pengen tahu nih Pak, kira-kira adonannya itu apa aja sih dan bagaimana sih proses pembuatannya, bisa dijelasin Pak? Oh, pertama kita siapkan dulu santan kental, santan kelapa. Nah, santan kelapa ini yang udah dimasak dari daun pandan, terdiri dari daun pandan dan daun jeruk purut. Nah, kita masak sampai mendidih. Nah, setelah mendidih kita dinginkan, kemudian sudah siap untuk diadon dengan tapioka, tepung tapioka. Ini dia ya. Tepung tapioka kita masukkan. Kalau untuk segini Pak, untuk berapa banyak diproduksi ini Pak? Ini untuk 15 kotak. 15 kotak. Iya. Porsi 5 kilo santan, 5 kilo gula, 5 kilo tepung. Nanti setelah lembut dia kalis, mau dimasukkan telur kuning telur yang tanpa putih telurnya. Ini ada berapa butir Pak kira-kira untuk 15 kotak ini? Ini 200 butir. 200 butir? Iya. Ini udah bisa dimasukin Pak ya? Ya, udah lembut ya, udah mulai lembut. Oke, selanjutnya Pak. Nah, setelah dia lembut, terasa lembut, masuk gula. Untuk gula ada berapa banyak Pak untuk ukuran 15 kotak ini kira-kira ini? Gulanya 5 kilo juga. 5 kilo. Ya. Oke. Selanjutnya Pak? Setelah gulanya halus, kita pakai ragi, kita ragiin. Setelah kita ragiin, kita fermentasi sampai 7 jam. Sampai 7 jam. Ya. Ragi ataupun untuk proses fermentasinya itu menggunakan apa Pak? Pakai nira. Nira. Iya, nira. Itu pakai dibantu dengan ragi biar perkembangan kembangnya sempurna. Oke.
Mungkin ada yang adonan yang sudah jadi Pak setelah. Nah, ini yang udah saya adon yang sebelumnya inilah dia. Nah ini, nah setengah jam yang lalu ini adonannya. Berarti ini setelah proses ini kita apa lagi? Iya, inilah dia. Tunggu difermentasi selama 7 jam ya. Jadi setelah jadi? Ya, setelah 7 jam nanti kita lakukan pembakaran. Nah, nanti kita lihat proses pembakarannya Pak. Oke. Adonan BK Ambon yang sudah jadi dan sudah dipotong-potong. Bismillah. Teksturnya yang legit dan cita rasa yang lezat ini bercampur ya Pak, yang manis, ada asamnya juga Pak ya. Nah ini semakin menggoyang lidah Anda dan pengen coba lagi ataupun ketagihan. Untuk satu BK Ambon ini dijual dengan harga berapa Pak? 50.000. 50.000 Pak. Iya. Ada berapa varian kira-kira? Ada 3, keju, pandan. Keju dan pandan. Original. Dan original, itu harganya sama Pak? Sama. Yang keju nambah 5.000, jadi 55.000. Untuk satu harinya bisa habis berapa banyak nih Pak yang dijual? 300 porsi. 300 porsi, wow luar biasa sekali. Dari berbagai macam daerah nih Pak ya? Iya. Oke. Baik, terima kasih Pak Slamet, ini enak sekali rasanya Pak. Luar biasa sekali pemirsa, satu hari bisa menjual hingga 300 porsi BK Ambon yang tentunya ini menjadi oleh-oleh favorit bagi warga di luar daerah yang berkunjung ke kota Medan maupun warga Medannya sendiri. Sungguh cantik si anak perempuan, makin cantik saat lari maraton. Kalau ada jalan-jalan ke kota Medan, jangan lupa beli kue BK Ambon. Dari Medan, Sumatera Utara, Nofri Afandi, Khairil Arisandi, TV One mengabarkan. Banyak tradisi yang dilakukan masyarakat dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Salah satunya tradisi behidang di Seluma, Provinsi Bengkulu. Behidang merupakan tradisi di mana masyarakat berkumpul dan juga menyantap hidangan yang biasanya dihidangkan untuk para raja pada zaman dahulu. Seperti apa tradisi unik ini? Berikut kabarnya untuk Anda. Behidang merupakan tradisi masyarakat Seluma, Provinsi Bengkulu saat akan menghelat suatu acara. Tradisi ini merupakan tradisi turun-temurun yang dilaksanakan masyarakat Seluma dalam menjalin silaturahmi antar sesama. Seperti pada kegiatan yang dilaksanakan kali ini, khususnya dalam menyambut bulan suci Ramadan. Warga bergotong royong memasak lauk pauk dengan berbagai macam jenis masakan khas daerah setempat seperti beruas dan bebotok. Ada tata cara dalam penyajian behidang ini, di mana akan ada satu orang penyaji hidangan atau jenang yang bertugas melayani masyarakat atau tamu yang akan menyantap hidangan. Makanan yang akan dihidangkan dalam acara ini pun dahulunya merupakan menu khusus yang disajikan bagi para raja zaman dahulu, namun sekarang telah menjadi makanan khas dari daerah Seluma ini. Mengingatkan kita pada masa lalu orang tua kita dulu ini makan behidang dan mengingatkan masakan-masakan khas rumah yang sebagaimana pada hari ini juga momentumnya mengingatkan kita memasuki bulan suci Ramadan. Ini penting bagi umat muslim menghadapi bulan suci Ramadan ini kita sedekah jamu. Sedekah jamu ini dalam hari ini alhamdulillah kita menikmati sajian-sajian khas rumah. Silakan jenang ya. Tradisi santap bersama atau behidang jamuan Antak Puaso ini tiap tahun dilaksanakan. Makna tradisi ini sangat erat kaitannya dengan kultur budaya masyarakat di Bengkulu, yaitu bergotong royong dan bekerja sama dalam suatu kegiatan, sehingga memupuk rasa persaudaraan. Dari Bengkulu, Rofeska Gromiko, TV One mengabarkan. Demikianlah kabar Sumatera, saya Prima Alvernia pamit, terima kasih dan sampai jumpa.